Sambung. Halo, selamat siang Dokter Pandi. Selamat siang, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Ya, Alhamdulillah, harus sehat, harus Hmm. happy. Iya, terima kasih ya dokter atas kesempatan dan waktunya. Untuk Ya, siang hari ini, Sobat RSWN semua, kita akan membahas suatu tema dalam rangka Pekan ASI Sedunia, tantangan pemberian ASI dalam masa pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dr. Imajeni Nugroho, dokter umum di RSUD Karim Woksonegoro Semarang, dan yang berbincang dengan kita pada siang hari ini, Dr. Harancang Pandi, spesialis anak yang juga bekerja di RSWN. Dokter, langsung saja nggih dok tentang tema kita pada siang hari ini. Kemarin juga kita sudah menampung pertanyaan dari netizen, jadi nanti kita sekalian bahas ya dok. Nah ini dokter ya, tentang ASI di masa pandemi. Sebenarnya dok, ASI itu kenapa sih dok kita selalu harus ASI? Bayi lahir tuh harus ASI 6 bulan. Nggak boleh dicampur dengan yang lain-lain. Nah sebenarnya manfaat ASI itu apa aja sih dok? Baik bagi bayi ataupun bagi ibunya. Monggo dokter. ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim untuk semua pendengar dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Siang ini mungkin kita sharing-sharing tentang masalah, ya mungkin secara keseluruhan hebatnya ASI seperti itu ya. Jadi pada dasarnya ASI itu sendiri memang katakanlah sudah dari sononya luar biasa, bagus, baik, dan murah. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, bagus baiknya itu bagaimana karena pada dasarnya seorang bayi terutama dalam periode ASI eksklusif ya usia 0 sampai 6 bulan kita ataupun penelitiannya dari WHO menyatakan bahwa kita diharapkan memberikan nutrisi kepada bayi, utamanya prioritasnya adalah memberikan ASI eksklusif yang diartikan sebagai pemberian hanya berupa ASI saja, belum diberikan makanan pendamping ASI. Ya, untuk kasus tertentu mungkin saya ceritakan di depan ya, pada kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa memberikan ASI oleh karena penyebab apapun, silahkan kita menggantikan nutrisi tersebut dengan buatan manusia seperti itu. Nah, kenapa ASI? Karena ASI itu sendiri sudah sangat komplit ya, sangat komplit mulai dari karbohidratnya komplit, proteinnya komplit, lemaknya komplit, mineralnya komplit, vitaminnya komplit, yang sudah kalau dalam bahasa Inggris sudah ready to drink ya, jelas karena kita tinggal menyediakan seorang ibu yang mempunyai produksi ASI, si bayi bisa langsung kita berikan nutrisinya, murah, mudah. Yang penting nanti mungkin kita akan bahas satu persatu bagaimana kita mempersiapkan bayinya, bagaimana kita mempersiapkan ibunya. Nah, yang juga menjadi salah satu hal yang menarik dalam kandungan ASI itu sendiri juga terkadang kalau dibandingkan dengan susu formula, kalau kandungan per cc-nya mungkin seolah-olah ada yang di bawah susu formula. Nah, tetapi menariknya kandungan-kandungan di ASI ini walaupun eh, jumlah per cc-nya ada yang lebih rendah seperti halnya misalnya zat besi, tetapi ketika masuk ke tubuh bayi diserapnya lebih banyak. Nah, ini miracles-nya itu salah satunya juga yang menjadikan menarik di situ. Jadi sangat luar biasa, lengkap, komplit, dan juga bahkan yang mungkin saat ini terkadang ataupun penelitiannya masih belum bisa disamakan, atau artinya kita manusia kepengen membuat sebuah susu yang menyerupai ASI atau yang sama dengan ASI itu masih belum bisa. Yang salah satunya juga di dalam ASI itu ada antibodi ya, antibodinya yang dibawa dari ibunya diberikan kepada bayinya, sehingga memang rata-rata penelitiannya menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI secara umum lebih bagus ya, lebih bagus, lebih sehat, pernafasan juga lebih kuat, saluran pencernaan lebih kuat seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali dan pentingnya kita memberikan ASI kepada buah hati kita. Dan jangan lupa, mungkin saya juga ikut sedikit mengingatkan karena ada beberapa juga nih ibu-ibu yang mempunyai pemahaman ya
oh ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, berarti nanti di atas 6 bulan susu formula. Ya, artinya eksklusif kita berikan ASI dari 0 sampai 6, selanjutnya dilanjutkan bisa sampai 2 tahun ataupun dan 2 tahun lebih nanti kita melakukan penyapihan. Nah, jadi ASI-nya itu sendiri bisa kita berikan sebagai susu sampai usia 2 tahun, dan mulai dari 6 bulan berjalan kita berikan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu mungkin sekilas untuk sebagai awal perbincangan kita siang ini. Kalau sebenarnya kecerdasan itu juga dipengaruhi oleh ASI nggak sih, Dok? Tadi kan antibodi nih, ketahanan tubuh. Kalau misalkan kecerdasan juga nggak sih, Dok? Oh ya, tentunya. Mungkin kalau dibilang bagaimana prosesnya antara hubungan ASI sampai ke kecerdasan, mungkin istilahnya tidak langsung ya. Secara akumulatif, namanya anak sehat, umumnya akan menjadi anak yang cerdas juga, seperti itu. Tapi kalau kita pilah-pilah dari satu persatu nutrien-nutrien mana yang berfungsi ke ASI, nutrien-nutrien mana yang berfungsi meningkatkan berat badan, tentunya secara keilmuan pastinya memang bisa dipilah-pilah. Seperti halnya zat besi dan mineral-mineral yang berfungsi untuk menjaga metabolisme di otak, itu ada peran-perannya tersendiri ya, seperti salah satunya zat besi, jangan sampai kurang, karena memang penelitiannya dan bahkan di Indonesia untuk masalah zat besi saja mempunyai perhatian khusus, karena zat besi merupakan salah satu nutrien yang kalau kekurangan akan menyebabkan mungkin singkat ceritanya bisa menyebabkan prestasi sekolah yang di bawah rata-rata. Dan apabila itu terjadi, ada pendapat dari sebuah penelitian ataupun mungkin sudut pandang peneliti, ada yang memandang bahwa problem kecerdasan akibat kekurangan zat besi sifatnya permanen. Jadi katakanlah susah sekali nanti ngangkatnya kalau sudah terjadi hal tersebut ya. Naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak sampai terjatuh ke kondisi seperti itu. Nah, salah satunya ini memang bisa juga dicegah dengan pemberian ASI eksklusif. Mungkin tetap ada syarat dan ketentuan berlaku, yaitu sang ibu juga harus dijaga nih kondisi gizinya gitu. Oke, siap, Dok. Jadi kan memang sangat penting ya, Dok, ASI ini terutama bagi bayi yang 1-6 bulan itu kan harus eksklusif ASI nih, Dok. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan, dokter, kita langsung jawab saja nih, Dok. Kalau untuk mengukur kebutuhan ASI per minum itu harusnya berapa cc? Lalu kalau misalkan bayi yang direct breastfeeding yang langsung menyusu, itu bagaimana cara taunya kalau bayi ini kenyang atau enggak, Dok? Ini mungkin new mom ini yang nanya. Oke. Ya, mungkin sedikit sudut atau hal yang menarik juga nih, tadi mungkin dari Dr. Rima sempat mengatakan nih, new mom. Ya, new mom ini sebaiknya mungkin kalau boleh saya kasih saran, untuk para new mom itu harus upgrade dirinya sebelum bayi itu lahir. Cari info sebanyak-banyaknya, belajar agar supaya ketika buah hatinya sudah lahir, sudah mempunyai cukup ilmu sehingga tidak learning by doing pada saat bayinya sudah lahir, nanti telat gitu ya. Nah, untuk kebutuhan bayi menyusui ataupun direct breastfeeding gitu ya, itu memang kalau yang direct breastfeeding yang sebenarnya paling gampang ya, karena ketika sinyal-sinyalnya bayi lapar kita harus mendeteksi terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya bayi yang baru 0 sampai 1 bulan, 2 bulan, dia mulai sudah ada gerakan di bibir, kecelap kalau bahasa Jawanya, itu sudah mulai sinyal-sinyal lapar. Dan kalau misalnya mungkin bisa kita rangsang di bibirnya, itu kita pegang sudah mulai kayak mau mencari puting seperti itu sudah bisa kita kategorikan sebagai sinyal-sinyal dia lapar. Itu boleh kita kasih ASI langsung. Yang kedua mungkin seperti bahasa Jawa yang mungkin sudah kita kenal, ngejel ya. Jadi kalau bayi sudah langsung dijejel, itu juga lumayan bisa kita pakai gitu ya. Yang penting jangan sampai
bayi itu kelaparan. Kadang kalau kelaparan kita harus menenangkan dulu sehingga dia kayak dalam tanda kutip bad mood ya, udah lapar bad mood, kita kasih ASI terkadang tidak langsung mau bayinya. Nah, di situ kan kita kehilangan momentum waktu. Nah, itu juga kalau bisa memang kita optimalkan, kita sedikit cegah ke kondisi tersebut. Jadi misalnya rata-rata ya berarti sudah ada nangis sedikit, kita cek bukan pipis, bukan BAB, bisa kita langsung berikan ASI, berarti itu sebagai sinyal dia lapar. Umumnya bayi akan lapar mengikuti waktu pengosongan lambung yaitu 2-3 jam sekali. Oleh karenanya frekuensinya bayi menyusui 2-3 jam sekali, dan atau kalau ibunya mau memeras ASI itu juga dilakukan dengan frekuensi 2-3 jam sekali. Lebih dari itu kalau misalnya untuk ibu-ibu yang berkarir nih ya, mau memeras ASI, kalau idealnya silakan dilakukan 2-3 jam sekali. Kalau sudah 4 jam sekali ataupun 4 jam sekali ke atas ya, 5 jam sekali ya, itu biasanya sudah tekan kontrak, ASI-nya nggak akan mencukupi kebutuhan si bayi. Biasanya kalau matematikanya seperti itu. Nah, umumnya rata-rata bayi kalau rentangnya dalam 1 kali minum itu bisa mempunyai kemampuan antara 90-120 cc rata-rata. Terkadang bayi laki-laki bisa sampai lebih banyak dari itu, dan sebenarnya no problem dengan asumsi ketika bayinya sudah minum puas, tidak ada tanda-tanda misalnya seperti muntah atau karena terlalu banyak minum. Nah, itu mungkin memang metode yang bisa kita pakai untuk menilai bayi itu, bayi per bayi kemampuan minumnya sampai berapa. Nah, pertanyaan yang menarik selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan ataupun mencoba menilai si bayi ini sebenarnya sudah cukup minum atau belum ya. Nah, kalau secara lengkap yang harus kita pahami dari sejak 0 hari ya, istilahnya fresh newborn baby, bayi segera baru lahir, payudara si ibu rata-rata memang tidak langsung mengeluarkan ASI yang sangat banyak. Kalau misalnya boleh kita ibaratkan, yang pertama lambung bayi itu masih sangat kecil, mungkin bisa saja sebesar ibu jari. Nanti yang mulai dari hari ke hari mulai tambah besar. Nah, artinya di situ adalah sinyal alam bahwa produksi ASI yang sedikit di hari-hari awal itu tidak masalah. Dan konsekuensi normal ya, konsekuensi normal, variasi normal di 5 hari pertama dan maksimal 7 hari pertama berat badan akan mengalami penurunan wajar, kemungkinan kemudian baru naik. Di hari ke-3, 4, 5 mulai akan naik sehingga berat badan bayi baru akan mulai naik ketika mengikuti jumlah produksi dari si ibu. Ya, umumnya itu yang harus dipahami di 1 minggu awal, agar supaya ini saya ceritakan agar supaya para ibu-ibu dan mungkin juga para nenek-nenek ya, supaya tidak terlalu khawatir terlebih dahulu di 1 minggu awal, karena memang masih harus diperjuangkan ya, jangan panik dulu gitu ya. Nah, ketika kalau ini sekarang fase ketika kita bicarakan ASI-nya sudah mulai produksinya lancar, rata-rata lancar, nanti akan kita jumpai si bayi itu frekuensi BAK-nya banyak, frekuensi BAB-nya banyak ya, dan bentuk dari BAB anak yang mendapatkan ASI umumnya kita deskripsikan sebagai konsistensi lembek dengan ada konsistensi yang berbutir-butir. Kalau bahasa Jawa njalai ya, BAB yang jalai, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah seedy milk. Jadi BAB-nya itu berbutir-butir ya, seperti seed atau ya butir ya, butir-butir beras dengan warnanya tetap kuning. Frekuensinya bisa banyak. Terkadang kalau mungkin yang belum berpengalaman melihat BAB-nya bayi yang mendapatkan ASI, mungkin bisa dikira, waduh kok BAB-nya bisa sampai banyak sekali, jangan-jangan mencret gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi secara umum, bayinya tidurnya tenang, mukanya kalem,
tidak tampak dehidrasi, dan dari hari ke hari, minggu kedua, minggu ketiga, ya dalam kondisi PPS-nya banyak, dalam kondisi BAB-nya banyak, tapi berat badannya naik. Nah, itu dari sudut pandang si bayi yang kita kategorikan bahwa si bayi ini sebenarnya sudah mendapatkan ASI yang cukup. Gitu. Lalu kemudian kalau misalnya dari sudut pandang si ibu, ya si ibu ketika beliau sudah memberikan ASI yang cukup, ya, yang pertama mungkin dirasa pada saat fase produksi, payudara mulai terasa berisi. Terus kemudian ketika air susu itu bisa diproduksi keluar, ya, mau disusukan langsung direct breastfeeding ataupun diperas, si ibu akan merasa secara fisik itu tenang, kalem, nyaman, ya. Terus tanda yang tidak kita inginkan pada si ibu adalah bangkai atau bahasa Inggrisnya engorgement. Itu jangan sampai sering-sering terjadi. Kalau misalnya terjadi, harus segera diselesaikan fase engorgement-nya. ASI harus segera dikeluarkan agar supaya tidak membeku, agar supaya tidak menyebabkan demam pada si ibunya, ya. Nah, ketika payudara sudah, ya, bisa sampai demam, ya, bisa sampai mastitis juga, radang di payudara. Nah, dan engorgement ini menjadi momok sekali kepada hormon di ibu apabila muncul, memberikan sinyal negatif kepada hormon yang diperintahkan otak untuk memproduksi ASI, dia akan turun karena dianggap sebagai ada produksi tapi tidak ada permintaan, hormon menyetop produksinya, seperti itu. Lalu si ibu juga bisa merasakan rileks, tenang, dan juga yang bonus lagi nih, umumnya rata-rata berat badan si ibu akan kembali ke, ya, setidaknya seperti sebelumnya. Tidak, jadi jangan takut kalau seorang ibu menyusui itu nanti berat badannya naik, gitu ya. Jargonnya begini, seorang ibu menyusui, duduk manis memberikan direct breastfeeding, itu sudah seperti orang maraton. Jadi memang akan lapar dan makanlah yang banyak. Karena dengan makan yang banyak, suplai energi untuk si ibu itu juga banyak, kualitas ASInya juga akan baik, dan otomatis bayinya pertumbuhannya juga akan baik. Iya, Dok. Kalau menyinggung soal nutrisi nih ya, Dok. Jadi karena kan masa pandemi nih, Dok, pasti kita jadinya banyak makan, berusaha makan sehat, minum vitamin dan sebagainya. Nah, dipercaya juga nih, Dok, ada beberapa makanan atau vitamin-vitamin sebagai booster ASI. Nah, sebenarnya ASI booster itu apakah benar efektif, Dok, untuk memperbanyak ASI atau memperkental ASI, atau sebenarnya sama-sama saja? Ya. Sebenarnya mungkin ini saya mau menyamakan persepsi dulu, yang dimaksud sebagai booster ASI ini yang apa aja nih, Dok? Maksudnya mungkin yang pertama makanan-makanan khusus, Dok, kayak daun katuk lah, terus sayuran hijau, terus sama yang kedua kayak vitamin, Dok, yang banyak di mana-mana nih. Nah, ya, itu yang kayak kemasan-kemasan. Nah, itu gimana, Dok, sebenarnya? Mungkin saya garis bawahi kebutuhan yang cukup tinggi yang harus dipenuhi oleh seorang ibu menyusui, atau dalam hal ini yang wajib dipenuhi, jelas kalorinya terlebih dahulu, ya. Karbohidratnya, protein, itu menjadikan wajib untuk kita penuhi terlebih dahulu. Nah, mungkin Dokter Rima nih masih ingat nih pada waktu menyusui yang anaknya kembar nih, ya, dulu gimana rasanya? Mungkin kalau saya tanya gimana sensasi rasa laparnya pada waktu menyusui, ya, kan itu kalau, ya, mungkin kalau saya sebagai laki-laki, mungkin saya menyampaikan sebagai teori, ya, tapi saya yakin sekali bahwa seorang ibu yang menyusui pasti lapar sekali, ya. Dok. Ya, semua makanan, semua betul sekali. Nah, betul sekali. Jadi itu juga bisa sebagai sinyal bahwa ASInya banyak dan frekuensi memberikannya itu optimal. Salah satu sinyalnya adalah si ibu lapar. Nah, sehingga yang wajib dipenuhi oleh ibu menyusui adalah energinya dulu, kalorinya dulu, ya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi kalau kebalik, ya, perangsangan produksi juga tidak akan terjadi secara optimal. Artinya, wah, saya makan sayur dulu nih, sayur, vitamin.
tapi Heeh. makan nasinya masih kayak orang gadis gitu misalnya. Nah, jadi apa Bisa aja namanya? kurang ya dok, tetepan. Gitu. Nah, ini juga mungkin sedikit memberikan analogi ya, saya sebagai Muslim Mm-mm. yang ibu menyusui itu juga termasuk kategori ketika puasa Ramadan yang mendapatkan pilihan untuk tidak berpuasa. Nah, di sini saya tarik garis ke dalam medis karena seorang ibu yang mungkin ekstrimnya ya, gizi si ibu itu bermasalah, terus Mm. ibu yang kurang makan ya, itu bahkan warna asinya kita bisa lihat bisa sampai mungkin hampir transparan. Yang notabene namanya susu pasti kita lihat mungkin warnanya kayak putih tembok, putih susu seperti tidak transparan. Nah, Mm. ASI yang dikeluarkan dari ibu yang kekurangan kalori, kekurangan energi, kekurangan protein bisa sampai seperti itu, bisa sampai Energi. hampir transparan. Nah, ketika kita mungkin jargonnya ASI is the best, ASI is the best, tetapi kalau the bestnya keluarnya seperti itu, gizi bayi bisa bermasalah, tetap bisa bermasalah gitu. Jadi artinya kita menjaga energi dari si ibu untuk menjaga kualitas ASI sehingga ASInya tetap berkualitas ketika kita berikan kepada bayi buah hati kita. Nah, nanti berat badannya baru bisa mencapai ataupun pertumbuhan dan perkembangannya akan lebih optimal seperti itu. Nah, selebih dari itu booster tetap bisa kita berikan, apalagi mungkin di awal-awal gitu ya. Nah, mungkin menyinggung tentang booster yang benar-benar obat itu juga ada seperti yang ditunjukkan ataupun diteliti oleh WHO yang mungkin sering kita berikan sebagai obat anti muntah yang namanya domperidone, itu yang benar-benar mungkin dalam hal ini terapi medis untuk menginduksi laktasi atau merangsang produksi ASI yang benar-benar secara medis. Untuk terlebih dari itu, adapun yang herbal, sayur gitu, saya pribadi pun istilahnya tidak menolak. Artinya kalau ada pasien yang mau mengkonsumsi silahkan saja seperti itu. Tetapi ketika memang pasien saya menjumpai permasalahan yang memang benar-benar ASINya produksinya telat, keluarnya sedikit, pernah banyak menjadi sedikit, saya pribadi tetap akan memprogramkan sesuai penelitian dari WHO tersebut dengan menterapi dengan domperidone sesuai anjuran seperti itu. Ya, siap dok. Nah dokter, ini kan masa pandemi nih, mungkin tidak sedikit para sobat RSWN atau saudara-saudara yang kita tahu diizinkan Tuhan akhirnya terkena COVID. Nah ini bagaimana dok bagi pilihan buat ibu menyusui yang terkena COVID tapi kebetulan bayinya sehat. Nah apakah kita harus benar-benar pisah dengan babynya atau kita pompa atau sebenarnya masih boleh nggak dok kita menyusui secara langsung? Ya, terima kasih. Untuk periode pandemi ini kita ada tantangan infeksi yang menyebar secara pandemi ini, COVID-19 ataupun virus corona, yang saat ini kita yakini penyebarannya melalui airborne dan droplet. Ya, pada dasar itu dulu yang pertama. Yang kedua, memang walaupun begitu, untuk orang dewasa ataupun mungkin dalam hal ini kita persebut sebagai ibu menyusui, ya, juga bisa terjadi OTG, ya, orang tanpa gejala, gejala ringan, sedang maupun yang sampai berat. Dan bayinya umumnya rata-rata dari penelitian ada yang mengatakan kalau bayi anak karena sel tempat inang yang untuk ditempeli virus corona belum sebanyak yang orang dewasa, belum sebanyak orang yang mempunyai komorbid. Dalam hal ini penelitiannya ada yang menyatakan lebih kuat ya dalam istilahnya apabila terkena paparan, tapi bukan berarti bayi akan kita papar-paparkan ya. Nah, singkat cerita, kami juga tetap merekomendasikan untuk tetap pemberian ASI dengan berbagai protokol yang tetap harus dikerjakan. Jadi untuk yang OTG, mungkin ibunya gejala ringan yang masih punya energi kuat ataupun istilahnya
saya bahasakan sebagai mampu laksana ya, bukan memaksakan diri, tetapi mampu laksana untuk makan banyak, memberikan ASI, gendong bayi gitu misalnya ya, dan atau meras ASI, silahkan si bayi diberikan ASI sebagaimana kebutuhan dan ritme hariannya dari buah hati kita. Ya, jadi, nah teknis-teknisnya kita tetap pada saat mau direct breastfeeding dan ataupun meras ASI, si ibu harus tetap menjaga kebersihan badan, higienis, tangannya pakai sanitizer ataupun cuci tangan pakai sabun, lalu kemudian tetap memakai masker, terutama untuk yang ada gejala, ya, agar supaya kalau misalnya direct breastfeeding tidak terjadi droplet ataupun penyebaran airborne dari si ibu ke bayi seperti itu. Itu jadi hal-hal yang bisa kita maksimalkan dari sisi ibu untuk selama pemberian ASI. Jadi prinsipnya untuk pemberian ASI masih kita bisa rekomendasikan untuk tetap diberikan. Seperti itu. Kalau kalian ada yang langsung nanya nih dokter, tapi berarti si COVID ini nggak menular lewat ASI-nya ya dok? Ya, kalau misalnya penelitian in vitro, ya, in vitro itu artinya ASI diambil, dites ada COVID-nya atau enggak, seperti itu. Tetap kalau kita cari penelitiannya tetap akan muncul dua hal yang mungkin maaf nih membuat kita resah. Artinya ada yang menyatakan ASI tidak ada coronanya, tidak ada virusnya, ada yang menyatakan menemukan virus corona di dalam ASI, seperti itu. Tetapi ya, saya bilang tetap nanti akan meresahkan. Jadi saya tetap akan mengatakan penelitian yang menyatakan ada, penelitian yang menyatakan tidak ditemukan juga ada, ya. Tetapi di sini kita sebagai mungkin ya kita sebagai pihak apapun ya, pihak medis, pihak orang tua, akhirnya kan kita diberikan pilihan ya, ataupun kita akan memilih. Nah, saya pribadi pun juga memilih yang tetap bisa diberikan dengan melakukan protokol, dan itu pun juga sesuai anjuran dari para dokter yang ada di Indonesia. Berarti kalau sampai seorang ibu yang positif COVID diizinkan menyusui, berarti benar-benar bermanfaat sekali ya dok ASI ini ya dok. Sampai-sampai itu mungkin beberapa ibu atau teman-teman itu bilang karena mumpung pandemi ASI itu jangan di stop gitu. Walaupun sudah 2 tahun ke atas tuh jangan di stop. Itu berarti benar ya dok? Lebih baiknya. Kalau ASI 2 tahun ke atas karena pandemi sehingga diteruskan, kalimatnya sih bukan seperti itu ya. Kalau mungkin yang lebih saya tekankan misalnya bayi baru lahir, ibunya positif, OTG ataupun gejala ringan, pada saat memberikan ASI mampu laksana, termasuknya pada saat misalnya ada gejala ringan ketika menyusui si ibu tidak muncul sesak, terengah-engah, berdebar-debar, seperti saturasinya juga masih terjaga baik, silahkan lanjutkan gitu. Nah, kalau misalnya tadi mindsetnya berkembang menjadi usia 2 tahun ke atas kasih ASI karena ASI bagus, ada antibodinya, seperti itu. Nah, umumnya anak, kita kembali ke basicnya dulu, alamiahnya anak itu butuh sampai sejauh mana, seperti itu. Nah, usia di atas 2 tahun, ASInya sih pada dasarnya kandungannya juga masih akan bagus-bagus saja. Tetapi kebutuhannya si bayi itu yang meningkat tajam. Sehingga secara umum saja di luar pandemi, kalau ada bayi atau anak yang di atas 2 tahun susunya mengutamakan ASI, artinya kita memberikan sebuah nutrisi yang tidak sesuai kebutuhan. ASInya sih mungkin bisa kita bilang kalau misalnya ibunya rata-rata sehat, rata-rata bagus nutrisinya, ASInya sih akan sama-sama seperti sedia kala, tetapi kebutuhannya yang sedang naik tajam seperti itu, sehingga harus kita tambah makanannya. Terus mungkin justru kalau di situ saya pribadi cenderung kita berikan susu formula standar sebagai tambahannya. Itu. Jadi jangan salah konsep. Oh ya. Kalian ada pertanyaan. Jadi kalau setelah umur 2 tahun itu harus banget disapi ya dok? Boleh nggak sih dok masih lanjut menyusuinya?
Ya, itu tadi jawabannya. Untuk mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah tidak dijadikan yang dominan. Oh. Ya, jadi kalau misalnya masih sudah didominankan makanan keluarga, sudah ada tambahan susu formula standar tambahan gitu, untuk ASI sebagai apa ya, dalam proses penyapihan yang menurun, frekuensinya sudah menurun drastis dari sebelumnya, istilahnya tetap kita berikannya no problem dalam hitungan seperti itu. Tetapi ketika menjadi dominan, hati-hati nanti kita misalnya ibaratnya kita mau pergi, atau seorang bayi yang dapat ASI tadinya itu untuk aktivitas dia misalnya perginya ke Semarang Solo, ketika naik di atas 2 tahun dia harus Semarang Jakarta. Nah, ASINya, energinya hanya tetap energi untuk Semarang Solo, tidak mengikuti ke Semarang Jakarta. Nah, ibarat perbandingannya seperti itu, jangan sampai salah paham. Jadi ketika di atas 2 tahun bukan berarti ASINya cuma dari RSWN ke Simpang 5, nah, tetap dari Semarang ke Solo. Nah, ibarat seperti itu. Cuman kebutuhannya seperti itu. Jadi kalau mungkin kita gambarkan dalam bentuk kurva, kebutuhannya itu tidak linier seperti ini, tetapi ketika dia di fase-fase awal itu ada peningkatan kebutuhan, tetapi ketika umurnya bertambah dia lebih. Itu yang juga harus kita jaga agar supaya pertumbuhan dan perkembangan dari si anak itu tetap terjaga dengan baik. Ya, siap dok, udah jelas banget dokter. Nah ini dok, ada pertanyaan yang kemarin ada di question box. Ini pertanyaan dok, apakah ada makanan pantang untuk busui dok? Kemudian kalau misalkan kita makan atau minuman tertentu atau konsumsi vitamin, apakah langsung terdampak pada bayi yang kita susui? Ya, makanan pantang kalau untuk ibu menyusui, yang bisa saya jelaskan secara penelitian adalah makanan-makanan yang berpotensi menimbulkan reaksi alergi. Mungkin itu bisa dideteksi dari riwayat keluarga terlebih dahulu. Misalnya bapak ibunya ada pernah gitu ya, misalnya punya bakatan nggak kuat makan udang ataupun seafood lainnya gitu misalnya ya. Nah, yang seperti itu saran saya pribadi istilahnya anaknya jangan dicobakan dulu sebelum 2 tahun. Ataupun ibunya juga jangan mengkonsumsi terlebih dahulu sebelum anaknya sampai usia 2 tahun. Nah, yang sudah benar-benar terbukti hal-hal yang dikonsumsi ibunya keluar lewat ASI, bayinya muncul reaksi alergi adalah protein susu sapi. Protein susu sapi bisa dalam bentuk susu, segala macam susu ibu menyusui ya untuk support nutrisi, terus roti, wafer, biskuit, keju, coklat, yogurt, es krim, seperti itu semua makanan yang mengandung protein susu sapi. Protein susu sapinya, partikelnya bisa ikut keluar dan terkandung di dalam ASI, sehingga kalau si bayi ternyata mempunyai bakatan alergi bisa muncul reaksi alergi. Nah, itu kalau misalnya kita bilang pantang dari sudut pandang medis. Kalau pantang dari sudut pandang mungkin dalam secara saya pribadi ya mengategorikan sebagai mitos ya, seperti mungkin yang saya sendiri sering ditanya itu makanan pedas, terus es krim gitu ya. Kalau pedas, asinya pedas. Kalau es krim, asinya kedinginan. Ya, itu bagi saya ceritakan mungkin itu masih mitos ya. Gitu. Berarti kopi juga mitos, dok? Nanti bayinya jadi bangun terus. Kalau kopi itu kan mungkin ada kafein. Saya bilang mungkin hati-hati seperti itu. Artinya karena kopi ada kafeinnya, kafein itu mungkin zat kimia, bisa jadi, saya hanya menyatakan bisa jadi ketika kalau nanti ternyata bayinya jadi susah tidur, ikut susah tidur,
ya istilahnya mungkin bisa jadi, tetapi yang benar-benar menyatakan oh di ASI muncul kafein juga gitu, senyawa kafeinnya muncul juga, saya belum bisa menyatakan dengan pasti seperti itu. Jadi istilahnya mungkin hati-hati saja. Kalau alkohol Lalu nggak boleh ya dok, alkohol. ya, lalu kalau alkohol sih kan kalau ibu menyusui juga nggak boleh minum alkohol. Iya. Iya, Mungkin jadi ada artinya cake yang ada alkoholnya itu loh dok, cake yang ada alkoholnya atau tape yang ada fermentasinya itu masih boleh gak sih dok? karena itu pertimbangannya bukan nggak boleh untuk bayi, tetapi pertimbangan general condition ataupun kesehatan secara umum kan mungkin juga apa ya, bukan rekomendasi seperti itu. Masih banyak lah kalau kita misalnya istilahnya gini, seorang ibu perlu tetap ngemil seperti tadi kita bahas bahwa seorang ibu menyusui pasti akan lapar. Saran saya pilih-pilihlah yang netral, kalorinya tinggi, dan anaknya tidak alergi. Seperti halnya contoh kalau misalnya memang anaknya itu mempunyai potensi alergi, mungkin beberapa apa istilahnya, rumah produksi sudah mulai ada yang bisa memproduksi roti-roti, cemilan, biskuit yang milk free, gluten free seperti itu. Nah itu worth it sekali untuk dikonsumsi. Kalau misalnya yang meragukan tapi ke arah tidak sehat, ya mendingan jangan. Seperti ada, oh ini ada kandungan alkoholnya, enak sih gitu. Kalau waktu sehat minum, makan nggak apa-apa ya, oke lah nanti dulu lah. Seperti itu. Kalau misalkan oh ya, mungkin sedikit menambahkan ada obat-obatan yang bisa juga berpotensi keluar ya. Ini kalau ini untuk medis ya, obat-obatan yang juga bisa keluar ke ASI yang sudah jelas kita larang ataupun dalam bahasa medisnya kontraindikasi adalah obat-obatan tumor, sitostatika. Itu memang sebaiknya tidak kita berikan. Lalu kalau untuk obat-obatan kombinasi yang kita berikan kepada pasien COVID, mungkin ini juga perlu diperhatikan juga. Ada beberapa obat jantung kombinasi untuk problem jantung yang juga diberikan kepada pasien ibu menyusui. Nah itu ada yang juga tidak, atau istilahnya kita sarankan berarti si bayi tidak menyusui seperti itu. Kalau itu juga antivirus ada, gimana dok? Ibu yang mengkonsumsi antibiotik masih oke sih. Antivirus, antibiotik, terus vaksin, nah masih oke untuk diberikan kepada ibu menyusui. Oke. Berarti sekalian ini dok, pertanyaan dari question box yang kemarin. Kalau vaksin bagi ibu menyusui dok, itu apakah berarti setelah melahirkan langsung bisa dikasih vaksin? Kemudian kalau boleh vaksinnya yang apa dok? Apa nunggu AstraZeneca, Moderna, atau sebenarnya Sinovac juga boleh? Ya. Gimana dok? Tentunya logikanya kalau misalnya kita memberikan vaksinasi berarti kita memberikan protein kuman ataupun kuman yang dilemahkan, dan ketika dia itu dalam penelitian ibu menyusui yang terkena COVID, ASI-nya saja masih bisa diberikan. Secara analisis pribadi, vaksin tetap aman bisa diberikan pada ibu menyusui. Itu analisis pribadi. Dan juga kita merujuk kepada rekomendasi dari para ahli vaksin yang juga ada di Indonesia dan juga sampai ke kebijakan. Alhamdulillah sudah menjembatani secara kebijakan untuk kita laksanakan pemberian vaksin pada ibu menyusui. No problem. Nggak apa-apa ya dok. Berarti vaksin apa aja juga aman-aman aja ya dok. Ya. Saya lihat ada satu pertanyaan dok yang di sini langsung di live. Dokter, obat COVID apa saja yang bisa nggak boleh diminum busui jika ibunya kena COVID? Selain obat apa tadi yang kemoterapi, itu ada obat yang perlu diwaspadai juga? Ya. Kalau untuk obat, kalau misalnya pertanyaannya sebenarnya gini ya, pertanyaan obat COVID, kalau pertanyaan obat COVID, jawaban secara medis kan berarti
antivirusnya, seperti itu secara spesifik. Tetapi terkadang kita menterapi dari berbagai macam sudut ya. Ada kalau misalnya terkena ada problem jantung, kita beri obat jantung. Problem yang berhubungan dengan pernafasan, kita mungkin bisa terkadang memberikan obat antiinflamasi, obat pengencer dahak, dan lain sebagainya. Yang semata-mata sebenarnya secara garis besar itu bukan tidak langsung kita bilang ini obat COVID-nya, tetapi kan kombinasinya. Nah, artinya secara kita pilah-pilah, kalau untuk obat antivirus, apalagi si ibunya itu OTG, gejala ringan, mungkin gejala hampir sedang, prinsipnya tetap bisa kita berikan, kita lanjutkan menyusuinya. Ya, lalu kalau misalnya si ibu itu benar-benar sedang yang sampai berat, ada saturasinya bermasalah, itu kita kembali melihat si ibu tadi mungkin kan tidak mampu laksana menyusui, berarti kita tidak lanjutkan menyusui. Lalu kemudian kalau dalam menterapi pasien tersebut yang gejala sedang, gejala berat, ada kombinasi obat jantung, obat-obatan metabolik lain yang ternyata secara farmakokinetiknya itu tidak boleh kita berikan kepada ibu menyusui, ya itu tetap kita tidak boleh lanjutkan menyusuinya. Nah, mungkin ada sedikit saran pribadi, contoh misalnya ada seorang ibu yang sedang berjuang dan ada obat-obatan yang mungkin kita kategorikan sebaiknya tidak melanjutkan menyusui, ya. Saran pribadi, silahkan tetap melakukan pemerasan ASI selama tidak mengganggu pernafasan dan ritme selama istirahat ya. Lanjutkan peras ASI, tetapi ASInya buang saja. Nah, ketika terapinya sudah selesai, minum obatnya sudah selesai, dan kondisi badannya juga istilahnya sudah mulai fit kembali, baru setelah itu kita lanjutkan menyusui. Nah, maksudnya apa? Dalam proses tadi kita berikan jeda untuk tidak menyusu langsung ataupun ASI perasnya tidak kita berikan, agar supaya ketika pengobatan selesai, minum obatnya selesai, dan si ibu dan si bayi dipertemukan kembali, ASI-nya masih ada produksi. Tidak habis. Mengingat namanya obat ketika masuk ke badan secara kimia kita mengenal yang namanya waktu paruh. Memang kita harus mencari juga data obat-obatan yang kita berikan itu mempunyai waktu paruh di badannya berapa lama. Dia hilang efeknya, hilang sisa residunya dari tubuh itu berapa lama. Rata-rata 1-2 hari seperti itu. Jadi 1-2 hari bersih, tidak minum obat, ibunya masih ada ASI, ketika sudah selesai pengobatan, ditemukan lagi ibu dan bayi, produksi ASI-nya masih ada. Seperti itu saran pribadi, dengan titip tetap memperhatikan si ibunya mampu laksana atau tidak. Jangan sampai ibunya sesek-sesek, saturasinya naik turun, masih memaksakan meres ASI, jangan. Itu nanti memperparah ataupun ya seperti kita ketahui bersama sejak tadi ya, namanya ibu menyusui, ibu meras ASI, itu tetap badannya seperti orang maraton. Nah, pada saat ini misalnya kalau kena corona, ibunya sesek, saturasinya bermasalah, meres ASI, ya sama aja orang nyuruh orang sesek disuruh lari-lari gitu kan. Seperti itu. Jadi itu namanya kondisi yang itu adalah kondisi yang tidak mampu laksana. Nah, untuk yang masih mampu laksana tetapi ada jeda, kita eman-eman ASI-nya atau eman-eman hormon produksinya, istilahnya mungkin seperti itu. Ibunya tetap meras ASI, buang saja, berikan susu alternatif lain bagi si bayi. Alternatif pertama bisa kita berikan ASI donor. Yang kedua, alternatifnya ya kita berikan susu formula standar sesuai kebutuhan si bayi. Ketika sudah sehat, lepas obat, pertemukan kembali. Terima kasih banyak Dokter Pandi. Tadi kita banyak banget dapat insight baru, Dok.
pengetahuan baru yang banyak juga tentang ASI, terus gimana kita cara menghadapinya kalau misalkan kita jadi kena COVID, apakah kita masih tetap menyusui atau tidak. Terima kasih dok, tadi pencerahannya banyak sekali. Nah dokter, ini karena kita sudah berbincang 1 jam nih dok, karena nggak kerasa waktunya juga. Ini juga pertanyaan semua sudah terjawab oleh dokter Pandi, luar biasa sekali Ya. nih dok. Mungkin dokter sebelum kita menutup sesi live ini, ada nggak dok take home message yang bisa dibawa oleh teman-teman Sobat RSWN? Tantangan Oke. menyusui dalam pandemi ini. Ya. Untuk ibu-ibu yang sedang berbahagia, diberikan karunia buah hati dan sedang menyusui, tetap semangat untuk memberikan ASI, dimulai dari ASI eksklusif dan juga diteruskan sampai usia 2 tahun, dan apabila ada permasalahan mengenai ASI dengan problem apapun ya, mau problem produksi, problem COVID, silahkan jangan ragu-ragu untuk konsultasi, karena memang seperti kita ketahui dan sebagai jargonnya yang kita yakini bersama, yaitu ASI is the best. Mungkin itu. Iya. Terima kasih banyak Dokter Pandi, Sobat RSWN. Mungkin sekian live kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dokter Pandi, spesialis anak yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan sharing di sini. Bagi Sobat RSWN yang kepengen ketemu Dokter Pandi, bisa ke RSWN ya dokter. Ada di Siap. Poli Ya. Amarta dan di Dan Poli juga Gatot di Kaca Poligatot. nanti. Iya, nanti jadwalnya ada lengkap di websitenya RSWN. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Pandi. Tetap sehat, Sama-sama. tetap semangat ya dok. Masih ada beberapa Semangat. ya dok. Semoga Ya. semakin ya. Semoga kita cepat lepas dari pandemi. Amin, amin. Kalau begitu kita pamit Sobat RSWN, sampai jumpa di live berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.